Engkau dimuliakan di atas segalanya. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu tema Bapak Ibu ya, yaitu metanarasi Injil. Mungkin Bapak Ibu agak sedikit, ini bahasa apa begitu ya. Ini kok bisa nggak ya, coba tes lagi ya. Kayaknya nggak nyampe, bisa sih, bisa. Bisa nggak ya ini? Bisa ya. Tapi kok nggak, ini dia. Nah Bapak Ibu, kita akan belajar tentang metanarasi Injil. Nanti metanarasi apa? Metanarasi sebetulnya simpelnya gini Bapak, narasi itu kan kayak kisah begitu ya. Meta itu berarti sesuatu yang melampaui atau sesuatu yang besar begitu. Nah, saya berikan satu subjudul begitu Bapak Ibu ya, memenuhi panggilan dan peran umat Tuhan dalam sejarah besar atau big story kehidupan manusia di muka bumi ini berdasarkan terang Injil Yesus Kristus. Nah ini bahasanya rada Bapak Ibu mungkin repot begitu ya. Ya paham aja Bapak Ibu, dibaca aja nanti semoga Bapak Ibu bisa menangkap apa yang dimaksud begitu Bapak Ibu ya. Nah, mari kita lihat bersama-sama satu bacaan firman Tuhan yang terambil dari Titus pasal 1 ayat 1 sampai yang keempat. Titus pasal 1, kita akan membaca Titus pasal 1. Titus pasal 1 ayat 1 sampai yang keempat Bapak Ibu. Kelihatan enggak ya dari belakang ya? Nah, Bapak Ibu di sana dikatakan demikian firman Tuhan, dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus anakku yang sah menurut iman kita bersama kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Nah Bapak Ibu, saya akan mulai dengan ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu setiap kita pernah dulu studi. Wah ini repot nih, mengganggu. Soalnya kalau enggak jadi. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya yakin setiap kita pernah studi dan ada mata pelajaran yang namanya mata pelajaran sejarah. Betul enggak ya? Suka enggak pelajaran sejarah? Waktu dulu kita sekolah Bapak Ibu, suka enggak pelajaran sejarah? Ada yang geleng-geleng gini, enggak suka ya? Enggak suka ya? Anak saya juga kapan hari pernah ngomong, pelajaran sejarah buat apa Pi katanya gitu ya. Oh enggak ada hubungannya dengan kita hari ini katanya begitu Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sejarah itu, mata pelajaran sejarah itu penting enggak sih? Nah ini bergantung bagaimana kita memahami. Nah sesungguhnya Bapak Ibu, boleh diklik dan bantu klik daripada saya gini-gini terganggu nanti konsentrasi ya. Nah Bapak Ibu ternyata sejarah itu memiliki kepentingan Bapak Ibu, memiliki kepentingannya, signifikansinya. Apa itu? Studi sejarah itu membantu kita memahami akar budaya dan identitas kita. Sejarah membuka jendela ke masa lalu nenek moyang kita, menjelaskan tradisi, bahasa, dan norma yang membentuk kita saat ini. Bapak Ibu, setiap suku, bangsa, bahasa, begitu ya, setiap negara itu juga punya begituan Bapak Ibu ya. Tanpa pemahaman sejarah, kita mungkin kehilangan perspektif penting tentang siapa kita. Kalau kita orang Tionghoa Bapak Ibu, kadang-kadang kan kita ngomong, kita ini begini dulu, sampai berarti nanti ini akan menghiasi menjadi sebuah tuntunan begitu, sampai ke depan pun kita akan begini, kira-kira begitu. Nah Bapak Ibu, saya tidak pakai itu, tetapi saya akan mencoba memakai Indonesia Bapak Ibu ya. Indonesia, nah kita kenal dengan namanya istilah dengan NKRI Bapak Ibu. NKRI harga mati. NKRI itu apa sih? Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Loh kok bisa begini, dari mana asal usulnya? Bapak Ibu, tentu kita akan belajar dari sejarah, bukan? Oh iya, dulu dalam kerajaan ini, terus kemudian terjadilah kerajaan itu bersatu, sampai Malaysia pun sebetulnya bagian kita. Jadi kalau bisa kali ini kita rebut saja, misalnya begitu Bapak ya. Kenapa? Karena kita punya sejarah historis asal usul yang kemudian memang membentuk identitas bagi kita. Jadi sejarah itu bukan hanya soal masa lalu Bapak Ibu, tetapi kemudian itu terhubung dengan kekinian kita bahkan ke depan. Nah, memang yang jadi masalah itu begini. Anak-anak sekarang itu tumbuh, tidak pernah memahami ini menjadi bagian yang penting Bapak Ibu. Mereka hanya fokus kepada kekinian. Sehingga ketika bicara masa lalu, kemudian hubungannya bagaimana melihat itu, mereka itu enggan mengumpulkan itu Bapak. Sehingga mereka kehilangan identitas ya. Jadi pokoknya aku begini ya begini, mauku ya begini, begitu. Nah Bapak Ibu memang repot ya, karena ini memang tantangan zaman dan sebagainya. Itulah sebabnya Bapak Ibu kemudian ketika bicara Indonesia, ada sesuatu yang membingkai. Dari masa lalu, sejarah masa lalu sampai sekarang bahkan masa depan Bapak Ibu. Yaitu apa? Kita itu negara kesatuan Republik Indonesia. Kita yang tinggal di sini harus menjaga kesatuan. Indonesia itu bukan sekedar Papua, Indonesia itu bukan sekedar Pulau Jawa, Indonesia bukan sekedar ini, Indonesia itu semua katanya begitu ya. Maka kita ini harus bersatu. Nah, makanya muncullah Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Maka lagunya Indonesia Raya. Nah, itu Bapak Ibu, itu yang kemudian kalau kita perhatiin ini menjadi yang namanya penghubung historis. Dari masa lalu, masa kemudian sekarang apa yang sedang terjadi dimulainya bangsa Indonesia memberi identitas, oh Indonesia itu kita, berbeda-beda tetapi tetap satu. Tapi kan yang jadi masalah hari ini generasi bangsa ini nggak ngerti itu Bapak Ibu. Sehingga mau nggak mau ini ngajak, ya itu mengubah nganu ya. Mereka juga punya, kalau gambarannya itu adalah meta narasinya sendiri. Karena keyakinan, kepercayaan tertentu, karena apa dan sebagainya. Nah Bapak Ibu, jadi meta narasi itu bicara apa sih? Meta itu adalah sesuatu yang lebih besar dari apa yang ada pada kini. Kenapa hari ini kita disebut NKRI gitu ya? Karena kita punya riwayat dulu dari sekarang, kita ini beda-beda tetapi bisa menjadi satu. Nah, tetapi Bapak Ibu ketika kita bicara meta narasi Injil, hampir mirip tetapi berbeda Bapak Ibu. Nah mari kita coba lihat bersama-sama, meta narasi Injil ini berbeda dengan meta narasi lainnya di dunia ini. Di dunia ini sebenarnya banyak meta narasi Bapak Ibu ya. Tetapi kemudian berbeda. Nah, Michael Horton itu mengatakan sesuatu yang menarik Bapak Ibu. Meta narasi melahirkan ideologi-ideologi yang mengklaim kesetiaan duniawi. Ini maksudnya kalau meta narasi dunia ya. Yang muncul dari pergumulan seseorang tentang identitas diri begitu ya. Nah, bahkan jika perlu melalui kekerasan. Jadi meta narasinya muncul karena manusia yang kemudian mencetuskan, mengusahakannya, dan bagaimana membingkai sejarah begitu kan kemudian memberikan makna. Jadi intinya adalah manusia itu yang berperan, bahkan kalau bisa lewat kekerasan. Kita ini, kan Indonesia sudah NKRI Bapak Ibu. Ada kelompok-kelompok tertentu yang kemudian kan punya meta narasinya tuh. Dia mau menggulingkan ini, kalau bisa pakai ini, pakai cara-cara kekerasan. Nah Bapak Ibu, jadi sebetulnya mau tidak mau kita ini dipengaruhi oleh sejarah Bapak Ibu. Siapa kita itu akan dipengaruhi oleh sejarah. Nah, cuman orang sekarang hari ini tidak memikirkan itu terlalu serius Bapak Ibu ya, sehingga kadang-kadang ya sudah pokoknya jalan aja. Kita seringkali taken for granted ya katanya, mengabaikan begitu saja ya. Sudah pokoknya jalan yang hidup sekarang, gak usah bingung-bingung masa lalu Pak. Mau sekarang aja susah, mau apalagi mau mikir. Bapak Ibu itulah kita kenapa kehilangan identitas dan arah hidup ya. Nah, tetapi kemudian dikatakan begini, inti dari narasi Kristen adalah Injil, kabar baik mengenai kasih dan belas kasihan Allah yang menyelamatkan dalam Yesus Kristus. Ini adalah cerita yang menafsirkan semua cerita lainnya. Dan tokoh utamanya adalah Tuhan, bukan kita Bapak Ibu. Kalau tadi meta narasi dunia, kebanyakan manusia itu yang kemudian menilai, memberikan identitas makna, maka yang menjadi upayanya adalah mereka kalau nggak cocok bisa pakai cara kekerasan, begitu. Tetapi kita tidak demikian Bapak Ibu ya. Kita harus melihat Tuhan yang menjadi tokoh utamanya dan Tuhan atas semua. Dan Dia yang
memegang sejarah. Nah, mari kita coba lihat Titus pasal 1 ayat 1 sampai 4 yang kita baca tadi, Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan di sana, di dalam Titus pasal 1 ayat 1 sampai yang keempat, saya akan ulang. Kok lain ya? Ya saya ada garisnya, ini enggak ada garisnya. Bapak Ibu di sana dikatakan gini, dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Atau ini yang awal nih, jangan-jangan. Yang keluar ini yang awal kah? Oh bukan ya, kok enggak ada garisnya ya? Ulang balik lagi aja, balik lagi. Wah ini jadi nganu. Balik ayatnya tadi ya, baliknya. Nah Bapak Ibu di sana dikatakan begini, dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Bapak Ibu perhatiin ini, kalimat Paulus ini menarik ya. Berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal. Kekal Bapak Ibu ya, kekal ya, jadi kekal. Misalkan ini, kita gambarkan begini. Tapi yang kekal di depan tadi itu Bapak Ibu, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan Allah. Menarik ini ya Bapak Ibu ya, yang tidak berdusta dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Melalui Injil itulah kita ini kemudian memahami bagaimana metanarasi dari awal sampai akhir Bapak Ibu. Dari pengharapan yang dijanjikan dan pengharapan yang akan digenapkan. Nah boleh digambarkan seperti ini Bapak Ibu, ketika kita memahami sejarah dunia, atau kehidupan kita, sejarah manusia, maka kita akan melihat yang namanya metanarasi Injil itu mirip Bapak Ibu dengan apa yang namanya metanarasi Alkitab. Ada penciptaan, betul nggak ya? Ada penciptaan, lalu ada kejatuhan, lalu ada penebusan, kedatangan Kristus yang pertama, lalu ada pemuliaan. Kalau orang metanarasi yang lain berbeda Bapak Ibu. Misalkan kita adalah orang ateis atau mekanik begitu ya. Kita akan berpikir begini, dulu bukan penciptaan nih. Dulu dari sesuatu apa, kemudian proses berkembang bahwa manusia itu intinya mengalami sebuah proses dan bagaimana tumbuh kembang, pengetahuan itu penting dan sebagainya. Nah ini berbeda lagi Bapak Ibu, memahami kehidupan nantinya. Nah tetapi ketika kita kembali kepada Injil, kita akan menemukan ini Bapak Ibu ya, bahwa dulu Tuhan sudah berjanji sesuatu pengharapan dan kemudian digenapkan di depan, tetapi bagaimana kita memahami itu di dalam terang Injil Tuhan. Nah, gambarannya seperti ini Bapak Ibu, metanarasi Injil itu. Kita tahu yang namanya penciptaan, kemudian manusia jatuh dalam dosa, kejatuhan, itu Adam dan Hawa. Tuhan berjanji juga keselamatan digenapkan di sana. Lalu ada Tuhan memilih Abraham, Israel, sebetulnya melalui mereka agar orang itu mengenal Tuhan. Begitu kira-kira, mengenal Allah yang hidup, tapi mereka gagal. Keturunan Abraham ini Israel, Abraham, Ishak, Yakub, Israel ya, gagal keturunannya. Lalu Tuhan itu menggenapkan janjinya melalui Kristus. Memang dari sebelum waktu kejatuhan kan Tuhan sudah berfirman ya, ada proto-evangelium itu Bapak Ibu ya, janji penebusan. Maka kemudian penebusan itu dinyatakan melalui Kristus dan kemudian Kristus memilih gerejanya hari ini Bapak Ibu ya. Gerejanya hari ini dan kita sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali dan pemuliaan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi kalau kita merenungkan ini metanarasi Injil kita itu melihat gini, oh berarti dunia ini sebetulnya punya jalannya Bapak Ibu. Punya jalannya itu apa sih? Dari penciptaan memang, kemudian kejatuhan, tetapi ada penebusan. Kemudian di masa kini kita hidup sebagai umat Tuhan, gereja Tuhan, dan kita menantikan kedatangannya, dan sampai pemuliaan. Semua itu sebetulnya Bapak Ibu bukan bicara tentang kita begitu ya, tetapi bicara tentang sejarah penebusan. Nah, ketika kita memahami ini, berarti apa yang terjadi dengan kita? Apa yang kita pikirkan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, umat Tuhan? Nah, saya kembali lagi kepada apa yang dikatakan oleh Michael Horton Bapak Ibu ya, boleh diklik ya. Dia mengatakan begini, ini kalimat yang baik Bapak Ibu ya. Ini berbicara tentang Allah Tritunggal yang telah ada sejak secara kekal sebelum penciptaan dan tentang diri kita sendiri sebagai tokoh-tokoh dalam alur ceritanya yang terungkap.
diciptakan menurut gambar Allah, namun jatuh ke dalam dosa. Identitas kita dibentuk oleh pergerakan kisah dramatis ini dari janji ke penggenapan dalam Yesus Kristus. Drama ini juga mempunyai alat-alat yang kuat seperti khotbah, baptisan, dan perjamuan. Melalui itu kita mengerti kembali, mengingat kembali apa yang terjadi dalam dunia ini, metanarasi tadi atau big story-nya itu Bapak Ibu ya. Yang berarti kita tidak lagi menjadi penonton tetapi benar-benar masuk dalam pemerannya. Artinya apa sih Bapak Ibu? Kita tidak pernah mikirin sebetulnya gini ya, aku ini ada di dunia ini untuk apa sih? Banyak orang kan jarang mikirin begitu Bapak ya. Sebetulnya aku hidup ini untuk apa sih? Ada menjadi umat Tuhan, pilihan Tuhan. Hidup dunia ya semua hiduplah, bekerjalah, cari uang lah kira-kira begitu Bapak ya. Lalu sukseslah, nikmati hidup lah. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Lalu kita punya mimpi, gambaran ya besok-besok kalau aku menikah, aku pengen cewek yang tinggi, misalkan hidungnya mancung ke depan ya, rambutnya panjang, misalkan begitu mimpi kita punya gambaran mimpi kita begitu. Apakah seperti itu? Atau kita sebagai anak Tuhan itu kemudian menggumulkan sebenarnya aku ada ini untuk apa? Nah Bapak Ibu, Michael Horton mengatakan ini sesuatu yang menarik ya. Bagi kita ini adalah peran. Setelah menukar pakaian kita dengan kekayaan kebenaran Kristus, kita sekarang menemukan identitas kita di dalam Kristus. Anak-anak Tuhan harus ingat kita sudah ditebus Kristus, menjadi milik Kristus begitu. Alih-alih Tuhan menjadi aktor pendukung dalam kisah hidup kita. Nah ini kan seringkali dalam kita ini kalau berdoa kan ngomong gini, Tuhan aku punya cita-cita ini, aku punya mimpi ini. Tidak salah sih Bapak Ibu. Tapi ingat hidup ini bukan cerita tentang kita sebetulnya. Tapi cerita tentang sejarah penebusan. Kita ada di dalam sejarah itu Bapak Ibu. Nah kenapa kok kita perlu memikirkan metanarasi Injil? Anak-anak Tuhan tuh seringkali lupa, dia pikir hidupnya untuk dirinya sendiri. Ya bekerja siang, bangun pagi, kerja cari uang, sore istirahat, nikmatin hidup, menikah, punya anak dan seterusnya ya jalani begitu. Padahal enggak begitu Bapak Ibu. Kita ada di dunia ini masuk di dalam satu grand atau big history sejarah penebusan. Dan kita sudah ditebus Tuhan punya panggilan hidup yang berbeda dari kehidupan orang-orang di dunia. Nanti kita akan coba belajar praktisnya Bapak Ibu ya. Nah alih-alih Tuhan menjadi aktor pendukung dalam kisah hidup kita malah menjadi bagian pemeran yang direkrut oleh Roh Kudus untuk drama Tuhan. Sekali lagi dari penciptaan, kejatuhan, penebusan sampai pemuliaan, itu kehendak Tuhan. Itu sejarah yang Tuhan buat, itu rancangan Tuhan atas apa yang terjadi dalam sejarah umat manusia Bapak Ibu. Sekalipun nanti kemudian di dalamnya ada pernak-pernik pilihan Abraham lah, kemudian keturunan Abraham ini, Israel ini keras kepala, tegar tengkuk, Tuhan pakai bangsa lain, macam-macam historisnya seperti itu Bapak Ibu. Tetapi ingat bahwa ada penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan Tuhan pakai gerejanya hari ini, Tuhan kita untuk menceritakan tentang kabar baik itu tadi, dan endingnya adalah pemuliaan ketika Kristus datang kedua kali. Nah Bapak Ibu, iman Kristen yang pertama dan terutama adalah sebuah drama yang sedang berlangsung. Jadi hidup kita sebetulnya terserap dalam satu grand narasi, grand besar dari apa yang sedang Tuhan kerjakan. Paling simpelnya ingat-ingat sejarah penebusan Bapak Ibu ya. Nah Gerhardus Voss mengamati Alkitab bukanlah sebuah buku pegangan dogmatis, namun sebuah buku sejarah yang penuh dengan ketertarikan yang dramatis. Nah kemudian dikatakan oleh Michael Horton, kisah yang dimulai dari Kejadian hingga Wahyu berpusat pada Kristus, tidak hanya memberikan banyak informasi kepada pikiran kita, ia memikat hati dan imajinasi kita, menjiwai dan memotivasi tindakan kita di dunia. Ketika sejarah tampaknya berhenti dalam dosa, rasa bersalah dan kematian para nabi, mengarahkan umat Allah pada penggenapan janji Allah dalam sebuah perjanjian baru. Jadi sejarah itu Bapak Ibu, kita tahu memang kejatuhan punya dampak yang buruk ya sampai hari ini. Tapi kan kita punya pengharapan tuh, Kristus menjadi penebus. Penebusan Kristus tidak hanya bicara soal personal kita Bapak Ibu. Nanti kita akan belajar ke depan ya. Sebetulnya penebusan Kristus juga bicara soal kosmik. Maka Yesus berkata gini, segala kuasa, baik yang di bumi maupun surga, dia punya Bapak Ibu. Dia raja, the king, dia penguasa. Nah Bapak Ibu, sejarah, kita memahami sejarah itu seperti itu, sehingga kita tahu siapa kita. Kita adalah orang-orang tebusan milik Tuhan. Nah, dari metanarasi ini Bapak Ibu, jadi kita belajar apa? Mari kita, sebetulnya banyak Bapak Ibu ya, cuman saya memberi 2 saja Bapak Ibu untuk menghayati kehidupan kita. Yang pertama adalah
Berarti Bapak Ibu, karena kita ini terserap di dalam grand narasi tadi, grand naratif itu tadi, big historinya Kristus Tuhan, yang dimana dia menjadi pusat itu tadi, penciptaan, kejatuhan, penebusan, pemuliaan, dan tujuan dari sejarah umat manusia ini yang Tuhan kerjakan adalah sejarah penebusan, maka kita sebenarnya bukan tokoh Bapak Ibu, tokoh utama bukan. Kita ini adalah agen-agen Kristus dalam sejarah penebusan. Maksudnya apa sih? Maksudnya begini, kalau kita memahami metanarasi Injil ini Bapak Ibu, kita diingatkan bahwa hidup kita bukan soal kita. Loh Pak, kalau gitu apa enggak boleh saya punya cita-cita? Boleh. Itu dunia kita hari ini. Itu kehidupan kita hari ini. Tapi ingat, hidup kita bukan soal kita, tetapi tentang Kristus dan karyanya melalui kehidupan kita hari ini. Walaupun kita ada di zaman modern Bapak Ibu, dengan begitu banyak ilmu digital, bisnis dan sebagainya, itu hidup bukan untuk diri kita Bapak Ibu. Tapi kita ini agen dari Kristus dalam sejarah penebusan. Artinya kita ada di dunia ini dengan sebuah tujuan utama dan terutama. Yaitu apa tadi? Menyatakan karya Kristus, sejarah penebusan. Dunia ini kan jatuh dalam dosa memang. Tapi Tuhan sudah menang atas semua itu. Hanya menantikan penggenapan. Sehingga hidup kita hari ini memang complicated karena dunia masih cemar dosa. Jadi simpelnya itu begini Bapak Ibu. Hayati dalam diri kita adalah gini. Hidup saya ini agen Kristus. Itulah sebabnya Paulus berkata begini dalam Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Bapak Ibu lihat Galatia 2 ayat 19 sampai 20, di sana dikatakan begini. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk siapa? Allah. Bapak Ibu, kita boleh bekerja ini, kita boleh lakukan ini, lakukan itu boleh. Itu kehidupan kita hari ini, konteks kita. Tetapi konteks kita itu tadi terserap di dalam konteks yang lebih besar. Big history tadi. Sehingga ketika kita hari ini menjadi anak Tuhan, kita melihatnya begini, hidupku bukannya aku lagi. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, Paulus masa lampau, tetapi melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Contohnya begini Bapak Ibu ya. Ketika saya menyadari bahwa saya ini terserap dalam bagian besar rancangan Tuhan. Metanarasi Injil tadi Bapak Ibu, bahwa ternyata saya ada di tengah dunia ini menjadi agen-agen Kristus, pembawa Injil, pembawa sebuah perubahan, memberitakan kabar baik, kabar sukacita itu, kemenangan, keselamatan di dalam Kristus itu Bapak Ibu. Di satu sisi kita ini kan masih tinggal di dunia hari ini yang begitu banyak kesulitan, banyak persoalan. Bapak Ibu, agen-agen Kristus bukan berarti orang sempurna Bapak Ibu. Sekali lagi kita bukan agen-agen yang kemudian itu luar biasa. Ingat sejarah bangsa Israel gagal. Kita juga bisa gagal kalau kita ini tidak menghidupi identitas kita. Nah contoh Bapak Ibu ya, contoh praktisnya gini. Satu kali Bapak Ibu saya ini pegang perspektif. Ini contoh Bapak Ibu ya. Saya yakin nanti Bapak Ibu bisa terapkan ini dalam kehidupan kita sih masing-masing ya. Saya satu kali pegang perspektif dan saya mengalami struggling Bapak Ibu dengan pegang perspektif. Kenapa? Karena satu kali saya dikirimi kertas artikel perspektif Bapak yang ditulis tangan. 2 lembar folio. 4 apa ini jadinya? Kan 1 lembar folio seri 1 lembar, tapi akan folio 1 lembar itu kan ada 4 muka ya. 1, 2, 3, 4. Ada orang itu ngirim artikel itu begitu Bapak. Sampai kemudian saya merasa gini, ya ampun, ini kalau saya suruh ngetikkan lagi, terus saya suruh edit lagi, saya pikir ini keterlaluan nih. Bapak Ibu saya mengeluh. Kemudian saya ngomong sama Cik Teni, Cik Teni pulangin aja dah, saya tak kerjain, tak bantu dia, saya buat bisa daripada saya suruh ngedit tambah habisin waktu dan sebagainya. 1 Bapak Ibu ya. Itu kan kehidupan kita di dunia kan seperti itu. Lalu kedua Bapak Ibu, yang kedua adalah kadang-kadang juga itu hamba Tuhan kan kadang-kadang memang mungkin repot lah atau apa ya. Jadi satu kali saya ditelepon, bisa enggak Pak Sindong gantiin? Waduh, gantiin. Kayak apa ini? Nah Bapak Ibu singkat cerita,
Bukan masalah itunya Bapak Ibu. Tapi saya tahu, hidup di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa, di satu sisi kita ini jadi agen-agen Kristus. Kita ini mengalami yang namanya struggling itu bukan. Tapi sekali lagi, kita harus selalu ingat identitas kita. Tapi yang namanya manusia, Bapak Ibu, daging ini kan kadang menggoda ya. Ketika merespon itu kita mangkel, kesel Bapak Ibu. Kesel serius ya. Jadi waktu itu saya juga merasa gini, Tuhan kayak apa ini? Dan sebagainya. Bapak Ibu ketika saya kesel, mangkel, saya lupa Bapak Ibu. Saya lupa apa? Siapa diri saya dan apa yang seharusnya saya kerjakan. Melihat itu. Nah Bapak Ibu, kemudian ini yang saya lakukan Bapak Ibu. Ketika saya sedang ngerjain itu, saya kemudian berpikir begini, Tuhan, saya tahu Engkau berdaulat, Engkau berkuasa. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi, kan bukan kebetulan. Bapak Ibu ketika kita membahas atau memikirkan tentang meta narasi Injil, ketika kita bicara soal Allah yang pegang kendali sejarah, yang memberikan pengharapan janjinya, yang menggenapkan di depan dan seterusnya, dan sudah menyelamatkan kita melalui Kristus Yesus Tuhan, dan kita memang tinggal dalam pertentangan, dunia yang tidak ideal. Tapi kita diingatkan bahwa kita agen-agen Kristus. Bagaimana kita melakukan sebuah penebusan. Bapak Ibu kemudian saya berpikir gini, Tuhan kalau saya ini berpikir mengeluh, wah memang semua orang bisa mengeluh. Tuhan tiba-tiba dalam pikiran saya itu bisa berpikir gini, kalau menghadapi sesuatu itu mengeluh Bapak Ibu, semua orang juga bisa mengeluh. Yang pintar, yang bodoh, yang kaya, yang miskin, semua bisa mengeluh. Lalu bedanya apa dengan anak Tuhan? Bapak Ibu kemudian saya merasa gini, iya Tuhan, kan ada Engkau. Cerita ini bukan cerita soal saya. Historis yang saya hadapi, kisah yang saya hadapi ini adalah memang kisah saya. Tetapi adalah bagian dari mana Allah menyatakan juga kasih karunia-Nya bagi kita, membentuk kita yang namanya agen ini, agen Kristus ini jangan lupa Bapak Ibu. Kita ini masih melawan peperangan keinginan daging kita bukan? Nampaknya Bapak Ibu, Tuhan izinkan itu bukan soal membereskan apa yang ada Bapak Ibu. Ternyata Tuhan itu sedang membentuk saya. Apakah aku mati terhadap kedagingan? Apakah kemudian merespon itu dari perspektif Tuhan? Atau merespon itu dari perspektif diri sendiri? Bapak Ibu ingat Paulus tadi mengatakan gini, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak Ibu waktu saya menghadapi itu, kemudian saya akhirnya berkata begini, Tuhan, kalau begitu Engkau izinkan ini terjadi, kan itu bukan kebetulan bukan? Peristiwa buruk yang kita alami Bapak Ibu, bukan kebetulan. Peristiwa yang sedih, susah dalam hidup kita, itu bukan kebetulan. Bapak Ibu bisa menghayati ini enggak? Kenapa? Di dalam grand history itu memang ada cerita kita sebetulnya Bapak Ibu ya. Tapi ingat cerita kita ini bagian dari cerita Allah yang besar. Dan apa yang terjadi dalam hidup kita tadi itu, ternyata Allah itu melakukan sesuatu untuk menggenapkan janjinya dan sekaligus memproses hidup kita. Kita bukan agen-agen sempurna Bapak Ibu. Itulah sebabnya ketika kita mengalami kesulitan, kesusahan, kita selalu harus memikirkan begini. Melihat itu bukan dari perspektif kita, tetapi melihat dari perspektif Allah. Karena Allah yang pegang sejarah, karena Allah yang berkuasa atas semua, atas historis dunia ini, maka melihat semua ini dari perspektif Tuhan. Itulah sebabnya Bu Ati waktu mengatakan begini, aku tahu cancer ini bisa membawa dia pada kematian bukan? Bisa sesuatu terjadi yang buruk terjadi kepada dia bukan? Tetapi ada satu kalimat yang menarik yang buat saya itu, wah ini sesuatu. Apa itu? Kita di tangan Tuhan. Dia yang punya kita kok. Ngapain pusing-pusing? Ngapain takut istilahnya begitu? Yang penting kita kerjakan bagian kita. Artinya apa? Ada sesuatu yang buruk memang Bapak Ibu. Sesuatu yang buruk itu menimpa kita. Ada sesuatu yang tidak baik itu kadang menyulitkan kita. Tetapi kita harus diingatkan. Pertama memandang itu sebagai, bukankah itu bagian dari apa yang Tuhan kerjakan. Tuhan pegang kendali Bapak Ibu atas sejarah. Maka kadang-kadang kita memikirkan gini, apapun terjadi ke depan Indonesia, kita tidak pernah ngerti Bapak Ibu ya. Maka doa kita kadang-kadang ya kita mohon belas kasihan Tuhan. Tapi kalau
itu tidak terjadi. Ada sesuatu yang sulit mungkin terjadi. Bapak Ibu, kita harus berpikir begini, melihat itu dari perspektif Tuhan. Tuhan pegang kendali kok. Cuman kita berdoa, Tuhan beri aku hikmat, kekuatan, tuntunan. Hari itu Bapak Ibu, saya cuma berkata begini, Tuhan, oke, saya tidak akan mengeluh lagi. Saya tahu kalau ini terjadi, bukankah ini terjadi, bukan kebetulan. Tapi Tuhan punya maksud. Maumu apa Tuhan untuk aku, dan apa yang aku harus lakukan merespon ini semua. Bapak Ibu coba pikirkan itu dalam kehidupan Bapak Ibu ya. Kalau ada sesuatu sulit, ada sesuatu masalah, ada sesuatu yang tidak nyaman, kita berkata, Tuhan apa yang kau mau aku lakukan? Apa yang kau mau untuk aku ini jadi? Dan bagaimana aku merespon itu semua? Benar loh Bapak Ibu. Ketika pikirannya sudah mulai baik, kembali kepada Tuhan, saya cuma berdoa gitu, Tuhan beri aku hikmat untuk menghandle ini. Benar Bapak Ibu ya. Singkat cerita, maka kemudian muncullah jadwal-jadwal. Itu dari mulai yang urutan dan sebagainya, kemudian dilanjutin. Nah, cerita ini bukan hanya cerita ini Bapak Ibu. Banyak hal yang Tuhan itu kemudian mengajar saya juga lewati kayak beginian Bapak Ibu ya. Jadi menghadapi sesuatu merasa gini, ingat melihat masalah, jangan melihat dari perspektif kita yang terbatas. Tapi lihat dari grand historis Tuhan. Dia yang berkendali, yang berkuasa. Itulah sebabnya kalau saya ingat ulang lagi Bapak, seorang ibu jemaat ini ya, jemaat di Gloria Pacar. Ketika dia menghadapi kematian, kenapa dia tidak begitu takut Bapak Ibu? Karena dia melihatnya dari grand history. Walaupun dia tidak tahu itu grand history, meta narasi Injil dan sebagainya. Cuma dia tahunya adalah begini, Tuhan itu yang pegang semua kok. Kalau saya mati, tidak usah takut tuh Pak Sindiong katanya. Kenapa? Mau ketemu Tuhan. Hidupnya di tangan Tuhan. Kalau masih hidup di dunia, itu bekerja untuk Tuhan. Waduh, waktu saya dengar begitu, saya cuma mikir, wah luar biasa. Bapak Ibu, hari ini saya tidak tahu persoalan kita apa. Tapi ketika kita memahami meta narasi Injil Bapak Ibu, sesungguhnya apapun yang terjadi dalam hidup kita bukan soal kita. Kalau itu kita mikirnya dari perspektif kita jadi stres. Kita juga tidak bisa mau merespon dengan baik apa yang Tuhan izinkan. Saya kembali coba kasih contoh di Alkitab Bapak Ibu ya. Yusuf di dalam kitab Perjanjian Lama. Yusuf itu anak manja Bapak Ibu. Yusuf itu selalu bangga dengan mimpi, tunjukkan ke ini, tunjukkan ke itu. Agak sedikit sombong lah kira-kira begitu. Tetapi coba perhatiin ketika kemudian apa yang terjadi dalam hidup Yusuf, tidak enak bukan? Ya, kisahnya tidak nyaman ya. Kisahnya tidak nyaman. Tetapi yang menarik, Alkitab selalu berkata Tuhan menyertai dia. Dan yang menarik, Yusuf itu juga berjalan. Segala sesuatu yang sulit itu dihadapi dan dia tetap lakukan yang terbaik. Nah beda dengan orang sekarang Bapak ya. Kadang-kadang kan kita berpikir transaksional begitu ya. Gak enak, gak senang. Kalau gak dianu ya sudahlah, gak usah gini-gini. Gak pernah dipuji di pelayanan. Wes gak usah pelayanan. Bapak Ibu itu melihatnya dari perspektif ini. Kita tahu kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Karya penebusan Kristus adalah yang pertama adalah personal kita. Tapi secara kosmik nanti Bapak Ibu kedatangan kedua kali. Nanti segala sesuatu, maka gak heran hari ini kita anak Tuhan pun juga mengalami kesulitan. Tetapi ketika melihat itu, mari kita melihatnya dari meta narasi Injil tadi. Bahwa Tuhan itu berdaulat. Nah coba perhatiin kemudian Yusuf itu berkata begini. Ketika ketemu saudaranya, Yusuf berkata, engkau mereka-rekakan yang jahat. Tetapi Tuhan mereka-rekakan yang jahat tadi itu menjadi apa? Sebuah kebaikan. Apakah itu Yusuf? Bukan. Tuhan. Betul ya? Nah maksud saya adalah begini Bapak Ibu. Kita tidak tahu kehidupan kita, pergumulan kita. Saya hanya mendorong Bapak Ibu gini. Ketika mengalami kesulitan hidup, pikirkan begini. Apakah itu untuk melatih saya? Yusuf itu melewati itu baru belajar rendah hati loh Bapak Ibu. Boleh dikatakan seperti itu. Dia anak yang sombong sedikit, mungkin manja. Tapi melewati fase itu dia belajar bagaimana bertekun. Difitnah, diapain, dia mengalah. Bagaimana masuk ini dan sebagainya. Sampai dia jadi Perdana Menteri di Mesir. Bahasa kita gini, nampaknya sudah siap, mungkin begitu ya. Tapi Tuhan lebih tahu. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, intinya adalah ketika kita merespon sesuatu, siapa tahu kesulitan itu membentuk kita. Sehingga kita enggak perlu marah-marah sebetulnya. Kita enggak perlu bersungut-sungut, kita enggak perlu ngapain orang dan sebagainya. Enggak. Kita berkata Tuhan, kalau ini Engkau kehendaki. Kenapa kita bisa berkata kalau Engkau ini kehendaki? Karena Tuhan yang pegang
sejarah bukan. Segala sesuatu terjadi bukan kebetulan. Maka ketika itu terjadi, kita berkata, Tuhan apa yang Engkau mau membentuk hidupku? Yang kedua, apa yang Engkau mau untuk aku kerjakan? Tuntun aku, beri aku hikmat, dan kemudian lewat itu nyatakan Kristus yang sudah menjadikan kita ciptaan baru. Bapak Ibu, saya ini senang dengan apa yang dilakukan oleh Covenant sebetulnya ya. Beberapa waktu lalu waktu bersentuhan dengan mereka, sekarang enggak bersentuhan lagi. Waktu dulu bersentuhan dengan mereka, waktu Pak Kango itu ajak-ajak ke sana dan seterusnya begitu. Saya melihat sesuatu yang menarik Bapak Ibu ya. Sesuatu yang menariknya itu begini. Satu kali saya ikut Lokakarya, lalu Lokakarya itu istrinya sebetulnya Lokakarya topiknya tentang kepemimpinan gereja Bapak Ibu. Lalu kepemimpinan gereja itu ternyata diadakan kuesioner Bapak Ibu. Bagaimana sih menurut kamu tentang pemimpinmu katanya di gereja. Bapak Ibu tahu, itu kan dihadiri oleh negara-negara lain juga ya. Masyarakat lain, bangsa lain, bukan Indonesia saja, bukan Surabaya saja, tapi dari mana-mana. Dari 1 sampai 10, itu elek semua Bapak Ibu. Pemimpinnya munafik lah, hidup nganu lah, semua jelek semua Bapak Ibu ya. Sampai saya itu kaget gini, lihat begitu, wah ternyata bukan di Surabaya saja. Ternyata di mana-mana juga ya, bukan di Indonesia saja, juga di mana-mana kayak begitu Bapak Ibu. Nah tetapi Covenant itu merespon itu baik. Meskipun memang bahasa klise kesannya. Tetapi menurut saya itu baik ya. Baiknya kenapa? Karena begini, contoh Bapak Ibu, dia katakan begini. Kamu ingat, kamu kepingin orang kan berubah. Tapi kamu itu gak bakal bisa rubah orang. Karena yang bisa rubah hati orang siapa? Tuhan. Maka yang pertama yang kamu perlu lakukan, doalah katanya. Berdoa saja sama Tuhan. Doakan apa dan sebagainya. Wah itu klise memang sebetulnya. Tapi itu poin yang bagus. Bapak Ibu hari ini kalau gereja tidak sempurna, ada sesuatu apa, tidak usah mengeluh. Apa? Doakan. Atau siapa gitu ya, Bapak Ibu kadang-kadang jengkel, ada doakan. Kenapa? Lihat dari perspektif Tuhan. Itu bukan sebuah kebetulan. Tuhan pegang kendali. Kita hanya bisa berdoa dan kita belajar apa yang saya harus lakukan. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam diri saya dan juga bagaimana kita merespon itu. Bapak Ibu, pertama doakan. Yang kedua dia ngomong begini, kalau kamu mengharapkan orang lain berubah, biasanya sulit katanya. Tapi biarlah kamu yang mulai berubah. Nah Bapak Ibu, bagusnya pelayanan di sana itu gini. Ini yang kemudian harusnya kita hidupi ya Bapak Ibu ya. Mereka tidak hanya bicara soal firman, teori, tapi selalu ada kesaksiannya. Kesaksian itu terhubung dengan apa yang diyakini keimanan itu. Jadi setelah berbicara tadi, begini, lalu ada 3 orang yang saksi, bagaimana dia menghidupi apa yang difirmankan itu. Ada 1 orang, sebelah ada 3 Bapak ya, ada 1 orang yang punya bos Bapak Ibu. Bosnya itu kereng setengah mati, menggencet anak buahnya ini ya, orang Kristen ya. Nah bosnya bukan orang Kristen Bapak Ibu. Tapi biasa begini, ketika kita mengalami gencatan, kita ini jadi tambah salah. Betul gak ya? Kenapa tambah salah? Karena kita enggak senang. Wah saya digini-gini, saya jadi akhirnya kerjanya jadi enggak baik ya. Nah kemudian karena dengan firman tadi dan sebagainya dia berusaha. Perubahan terjadi tanpa dia sadar. Biasa kalau digencet dia marah, dia kesel, sakit hati. Kali ini dia berubah. Karena belajar untuk bisa menerima. Nah ketika menerima ternyata bosnya melihat loh kerjanya kok baik katanya. Kok tambah baik? Nah setiap case berbeda Bapak Ibu ya. Setiap case berbeda, ini contoh ya. Tetapi itu kemudian membuat orang itu merasa gini. Dia bisa handle itu, dia tahu bahwa tujuannya adalah menceritakan kebenaran. Hidupnya bukan seperti sama orang-orang dunia. Hidupnya diubahkan Kristusnya. Bapak Ibu kemudian karena dia berubah, bosnya itu lihat. Kok kamu sikapnya lain ya sama yang lain katanya. Nah akhirnya bosnya merasa gini. Kamu itu karyawan yang paling bagus katanya. Kemudian karena dia tetap dimarahin, ternyata melakukan apa yang terbaik sampai bosnya itu kepencut. Ya, kepencut itu maksudnya gini, tanya, apa sih yang membuat kamu itu bisa sedemikian rupa? Disitulah baru kesempatan dia memberitakan tentang Injil. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi ketika kita tahu bahwa hidup kita adalah bagian dari generasi sejarah penebusan itu tadi Bapak Ibu. Ingat bahwa hidup ini bukan soal kita. Jadi ketika mengalami sesuatu, pikirkan Tuhan apa yang Kau mau untuk aku ubah dalam hidupku, atau apa yang aku harus lakukan merespon kehidupan yang kita hadapi hari itu. Yang kedua Bapak Ibu ya, yang terakhir ya.
Ada banyak Bapak Ibu sebetulnya, tetapi kita 2 saja. Nanti mungkin poin-poin berikutnya mungkin siapa tahu ada masuk di sana ya. Nah, yang kedua adalah Bapak Ibu ingat Tuhan berdaulat dan penguasa sejarah. Kalau tadi yang pertama kita belajar, kita ini agen, jadi hidup ini bukan soal kita, namanya agen, bukan tokoh utama. Maka kita ini boleh Bapak punya rancang-rancang ini, tapi kita selalu akan berkata, Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Ya. Yang kedua, diingatkan Bapak Ibu, Tuhan itu berdaulat dan penguasa sejarah. Sejarah yang terjadi dalam dunia ini, dari awal sampai akhir, berada dalam kuasanya, kehendaknya, tujuannya, dan bagi kemuliaannya. Maka Bapak Ibu ketika kita bicara soal ini, kita bicara begini, karena Tuhan itulah yang berdaulat, Tuhan itu penguasa, Tuhan itu pemilik sejarah dari awal sampai akhir yang sudah menyatakan kasih karunia bagi kita, maka kita harus melihat hidupku milik-Mu ya Tuhan. Nah, boleh diklik ya. Hidupku milik-Mu ya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tahu aku di tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu padaku, soli Deo gloria. Nah Bapak Ibu, mari coba kita lihat. Ketika orang Kristen awal itu mengalami pergumulan dan penderitaan, bagaimana dia melihat itu dari perspektif grand history atau metanarasi Injil. Mari kita lihat Roma 8 ayat 18. Apa yang dikatakan Paulus dalam kitab Roma 8 itu menarik Bapak itu. Ya di sana dikatakan begini, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Lihat ya perspektifnya kepada kemuliaan. Lalu kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, baik yang buruk, yang tidak baik, yang buruk tidak baik sama, yang baik, yang buruk dan sebagainya Bapak Ibu. Endingnya apa? Kalau kita baca ayat ini 28 seterusnya, kita ini dijadikan serupa Kristus. Artinya agen-agen ini agen-agen yang bukan sempurna. Tetapi lewat kehidupan, pergumulan hidup kita ini sedang dibentuk Allah turut bekerja. Makanya tadi saya bilang gini, siapa tahu kita ini orang yang gak sabar, gak stabil. Tetapi lewat perkara-perkara itu Tuhan izinkan, kita ini lama-kelamaan stabil. Kenapa kok stabil? Karena kita mulai berpikir, persoalan ini sebetulnya bukan masalah soal saya nih. Jangan-jangan Tuhan sedang memakai ini untuk membentuk saya nih. Saya bukan orang yang cukup sabar Bapak Ibu sebetulnya ya. Tapi Tuhan itu entah kayak apa gitu ya. Tuhan terus proses saya. Saya bukan orang yang suka berpaut sama Tuhan sebetulnya. Tapi saya adalah orang yang mikir Bapak Ibu. Kalau mikir, orang pemikir biasanya mengandalkan kekuatan sendiri. Karena dia punya ini, punya gini, mau begini, mau begitu. Tapi Tuhan itu proses Bapak Ibu. Makanya saya merasa begini. Ketika saya flashback ke belakang hidup saya tuh merasa gini, iya Tuhan itu bentuk ternyata. Sampai belajar sabar. Ketika menghadapi sesuatu, belajar tetap tenang dan melihat Tuhan yang pegang kendali. Bahwa Dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan, membentuk kita, melatih kita dan seterusnya. Melatih Bapak Ibu ya. Nah kemudian bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Pasal 8 ini menarik sekali, kenapa? Karena Tuhan yang pegang sejarah Bapak Ibu. Dia juga bukan Tuhan yang kemudian membiarkan kita sendirian. Di Roma 8 ayat 38, Roma yang sama, Roma 8 ayat 38, 39 mengatakan begini. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, maupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita ini dikasihi sungguhan Bapak Ibu. Makanya kan karena begitu besar kasih Allah memberikan Kristus. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus? Karena itu saya selalu menanamkan diri dalam pikiran dan hati saya begini. Pokoknya apa yang terjadi, Tuhan itu peduli kok. Yang perlu kita lakukan adalah, Tuhan apa yang kau mau untuk aku lakukan? Apa yang perlu aku rubah dalam hidupku? Apa yang aku harus responi dalam situasi ini? Beri aku hikmat, tuntunan. Jadikan bahwa sejarah ini bukan sejarahku, tapi sejarah tentang Tuhan. Bapak Ibu menikah, Bapak Ibu bekerja, Bapak Ibu akan berbeda. Kenapa? Karena kita melihatnya dari metanarasi Injil ini. Bahwa cerita kita bukan cerita kita, tetapi cerita tentang Dia. Saya yakin pasti Bapak Ibu akan berubah. Ketemu istri yang cerewet misalkan begitu Bapak Ibu ya. Mangkel enggak? Mangkel Bapak Ibu, saya yakin ya. Misalkan, tapi di sini saya yakin istri-istri enggak ada yang cerewet sih. Amin. Ya, mangkel Bapak Ibu ya misalkan begitu.
Bapak Ibu harus berpikirnya gini, Tuhan, terima kasih Engkau beri aku istri yang cerewet. Apa yang Tuhan Engkau mau untuk aku ubah dalam hidupku? Jangan-jangan mungkin ada sesuatu apa yang aku belajar nih. Atau Tuhan, apa yang aku harus respon ini? Bapak Ibu belajar seperti Yusuf ya memang ya. Yusuf itu dibentuk Tuhan, tapi Yusuf juga merespon situasi. Nah, dunia kita enggak ideal. Tidak ada gereja yang sempurna, tidak ada rekan yang sempurna, tidak ada pekerjaan yang sempurna, apa-apa enggak ada. Tapi ingat, semua dalam kendali Tuhan. Maka lihat itu jangan dari lihat perspektif kita, tapi lihat dari apa yang Tuhan mau. Kalau hari ini kita sedang bergumul, doakan Tuhan, aku menghadapi tantangan nih. Aku enggak tahu apa yang aku harus lakukan. Tapi aku percaya ini bukan kebetulan. Biarlah Engkau Tuhan yang bekerja lewat aku, bentuk aku kalau ada sesuatu yang aku harus berubah. Ubah aku. Dan tolong aku untuk aku bisa merespon situasi hidup ini seperti apa yang Engkau mau. Dan ending dari semua itu adalah kita bisa cerita tentang hidup yang diciptakan baru, diubahkan, dan bercerita tentang Kristus yang besar, yang menjadi juru selamat. Nah Bapak Ibu, mari kita berefleksi Bapak Ibu ya. Berefleksi sedikit lah ya. Ini jamnya jalan terus. Nah, apakah Anda menyadari bahwa Anda adalah agen-agen Kristus dalam dunia ini? Kalau namanya agen, tidak hidup untuk diri sendiri. Betul Bapak Ibu ya? Agen Bapak Ibu. Berarti kita ini utusan, messenger atau duta-duta Allah di dunia ini. Berarti kita harus terus mikirkan tentang apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Khususnya terkait dengan Injil kasih karunia Tuhan ya. Sebagai agen Kristus, jika sesuatu terjadi di luar kendali Anda, jika agen itu menghadapi sesuatu, apakah Anda sering bertanya dan meminta hikmat kepada Kristus Sang Tuhan, atau kepada Bapa penguasa, atau Kristus Sang penguasa, kepada Allah Tritunggal? Bapak Ibu, saya mengharapkan kita mendorong Bapak Ibu ya, kalau ada sesuatu, tanya Tuhan. Kenapa ini terjadi? Memang kita nggak ngerti jawab, mau jawab itu kita juga langsung dijawab Tuhan ya. Tapi kita tahu ini dalam kendali Tuhan. Tuhan beri aku hikmat, apa yang aku harus lakukan. Apakah ada sesuatu yang aku harus ubah, meresponnya dan sebagainya. Karena kita agen Bapak Ibu. Siapakah pengendali hidup Anda, hidup saya, diri sendiri atau Kristus? Bapak Ibu saya selalu belajar begini. Makanya saya kalau ngomong sama penginjil wong, tanganku ini dua wong. Dua tok, aku bukan maha pengegang semua. Ini persoalan banyak gak bisa tak pegangin semua. Saya tahu ada Tuhan yang bisa mengendalikan itu semua. Dan saya terus belajar, mau belajar bagaimana merespon. Bapak Ibu hidup kita ini complicated loh di dunia. Dan Alkitab itu mengatakan begini, di zaman akhir semakin menjelang kedatangan Kristus, itu bukan tambah baik loh nantinya Bapak Ibu ya. Tapi manusia itu semakin lama kasih semakin dingin. Manusia mau nganunya sendiri, ngomongnya tentang Tuhan, tapi ternyata bukan tentang Tuhan dan sebagainya, macam-macam ya. Yang terakhir, apa tujuan Anda hidup dalam dunia ini? Apakah hanya makan minum, bangun keluarga, udah selesai? Atau kita adalah agen-agen Kristus, agen-agen Injil, agen-agen penebusan, yang kita sudah ditebus menjadi umat Tuhan, gereja Tuhan, tubuh Kristus. Untuk apa sih? Menjadi agen-agen penebus. Maksudnya begini, di dalam Efesus Bapak Ibu, Paulus cuma berkata tentang waktu ya, tebuslah waktu katanya. Hari-hari jahat dan sebagainya. Sebetulnya istilah itu menarik Bapak Ibu. Menariknya itu maksudnya begini. Kalau kita ini sempat gagal, kita ini harus menebus itu Bapak Ibu. Apa yang tidak baik ya. Istilah menebus itu sesuatu yang menarik. Nah, saya contoh Bapak Ibu ya. Saya dulu sama Karis ini cerita nyata loh Bapak. Saya sama Karis dulu saya keras Bapak Ibu ya. Jadi anak ini kasihan waktu masa kecil. Tapi besar-besar enggak Bapak. Karena saya berubah ya, Saya keras sama dia Bapak Ibu. Dan saya mangkel ya, makanya kan saya cerita kapan hari kan gini, misalkan contoh ngambil anak saya waktu mau sekolah, istri saya tahu ya. Jadi waktu SD itu, 6 SD, ambil seragam, anak ini enggak ketemu. Lalu kemudian karena enggak ketemu, main game malahan. Nah sebagai seorang papa waktu lihat begitu, saya yakin apa yang dilakukan penginjil wong. Kan kita langsung ngomong, kok dicari yang baik, ayo jangan main game, cari bajunya. Nah, namanya anak-anak Bapak Ibu ya. Kemudian dicari sebentar, enggak ada keluar lagi main game. Bapak Ibu saya merasa gini, daripada dibuat waktunya main game, lebih baik cari ya sungguh-sungguh gitu ya. Balik lagi dicari, enggak ketemu keluar. Istri saya datang dari belakang, duk, pergi ke tempat yang sama, itu baju yang sama Bapak Ibu ya.
Diambil ketemu Bapak Ibu. Saya lihat begitu langsung, berarti anak-anak ini gak sungguh-sungguh kan begitu ya. Saya nada tinggi Bapak Ibu. Koko lihat toh, gak sungguh-sungguh toh, gak seru itu, mami ketemu gini. Ya, namanya anak Bapak Ibu ya. Alkitab itu mengatakan gini, jangan membuat hati anak apa? Tawar ya. Nah Bapak Ibu, hari itu istri mau berangkat kerja, ya sudah dia berangkat. Anak ini ketinggalan, harusnya bareng sama istri ya. Ketinggalan, saya harus yang antar. Nah waktu saya antar, wah karena dia mangkel, hatinya panas dengan saya. Lalu di mobil itu dia tidak mau duduk di samping, duduk di belakang. Buang muka lagi, saya lihat ini posisi tengah Bapak Ibu ya. Waduh anak ini kok begini ya. Nah terus sampai di Gloria Pakuan City Bapak Ibu, dia buka pintu, tidak pamitan gini, thank you ya. Enggak Bapak Ibu, itu pintu di gitu ya. Waduh saya kaget Bapak Ibu ya. Lalu saya mau marah, saya cuma merasa gini, ini di Gloria, sekolah Gloria, malu aku. Udahlah pulang aja, saya diam Bapak Ibu. Lalu saya ke kantor, ke pacar ya. Jadi dari sana ke sini, di jalan Kenjeran, saya itu bergumul Bapak Ibu. Saya berdoa, Tuhan yang salah siapa? Bapak Ibu kalau ditanya begini, yang salah siapa? Kalau saya tanya sama anak, ya salah papi. Yang salah siapa kalau ditanya? Saya ngomong sama Tuhan gini, sambil doa, sambil nyetir doa, Tuhan, salahkah aku? Aku ini kepengen anakku serius. Nah, aku kepengen begini, gitu Bapak Ibu ya. Nah, di jalan itu kemudian Tuhan ingatkan satu peristiwa. Nah, sejarah itu penting. Kenapa orang tua itu bicara sejarah? Anak-anak muda sekarang tidak suka sejarah karena hidupnya dia melihatnya ke depan. Kalau orang tua melihatnya ke belakang memang. Jadi suka sejarah ya. Saya sudah mulai tua, jadi mulai sejarah pikirnya. Nah Bapak Ibu kemudian saya diingatkan sejarah. Sejarah apa itu? Waktu anak saya ini Bapak Ibu ya, dia usia 4 tahun, saya itu pernah marah sama dia itu begini. Kok papi marah lah ya, koko, papi marah. Tapi enggak ngapa-ngapain, cuman tangan saya giniin, saya sambil lihat dia. Nada semakin tinggi. Pun dia nangis ya. Enggak tahunya Bapak Ibu ketika koko umur 6 tahun, memenya umur 2 tahun, dia marah sama memenya. Marahnya itu persis seperti saya gini Bapak Ibu. Meme, kok marah ya? Kok marah ya? Waktu saya lihat begitu, waduh, kok persis saya ya? Saya sampai merasa gini, nah Tuhan itu ingatkan itu ketika saya berjalan dari sekolah ke gereja. Dari situ langsung saya tahu, Tuhan, saya yang salah. Saya berdoa, Tuhan ampuni saya. Lalu apa yang saya harus lakukan Bapak Ibu kira-kira? Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Enggak tangkap ceritanya ini Bapak Ibu. Tuhan ingatkan gini, yang benar harusnya seperti istrimu. Kamu lihat anak itu begitu, bukan sekedar perintah-perintah, tapi tolong. Supaya apa? Dia melihat teladan. Kalau ada kesulitan apa, tolong. Bapak Ibu hari itu saya berdoa, Tuhan ampuni saya. Saya bilang, saya akan tebus. Maka sejak itu Bapak Ibu saya belajar berubah untuk menebus. Menebus itu artinya kita itu merecovery kembali, ulang. Ayo apa yang tidak baik, dianu lagi, Nah Bapak Ibu, kemudian saya jemput dia. Siang itu jemput, hati saya sudah mikir gini, ini anak ini masih kesal sama saya apa enggak ya? Kalau masih kesal, wah bisa tak marahin ya, wah lupa Bapak Ibu ya. Nah tetapi waktu sampai di sekolah, tiba-tiba anak ini buka pintu, dia langsung peluk saya. Sorry ya Pi, kalau koko nggak cari bajunya sungguh-sungguh, langsung saya juga peluk dia ya. Maafin papi juga minta maaf ya, kalau papi cuma sekedar perintah nggak mau bantu. Bapak Ibu coba dalam hidup ini sebetulnya simple. Kalau Tuhan izinkan sesuatu, ternyata ada pembelajaran. Kalau Tuhan yang berdaulat, Tuhan berkuasa, Tuhan torehkan sesuatu, coba pikirkan sesuatu, Tuhan apa yang kau mau untuk aku ubah. Dan apa yang kau mau untuk aku kerjakan, mengubah sekitar. Sekali lagi Bapak Ibu, pelayanan gereja tidak ideal. Tapi kalau kita tidak mau berbagian dalam menebus, tidak pernah mengalami sukacitanya. Tapi kalau kita menjadi agen-agen penebus, kita berbagian di sana, Tuhan apa yang kau mau untuk aku lakukan? Melihat ini, apa Tuhan yang kau mau aku lakukan? Kalau kita cuma komentar, kritikin begitu, gak merubah apa-apa. Tapi kalau kita ngomong, Tuhan, aku melihat sesuatu ini tidak baik.
Kira-kira apa yang aku bisa kerjakan berbagian di sana? Bergumul. Atau jangan-jangan aku yang perlu berubah ini Tuhan. Nah, siapa tahu. Doakan. Bapak Ibu, kita ini agen. Tuhan yang pegang kendali. Karena itu mari kita terus bercermin kepada Injil. Supaya apa? Kita bisa mengalami transformasi sesuai Injil itu. Dan kita juga menjadi agen-agen transformasi dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa.